Martial Peak 3481. Setelah sebulan, Yang Kai akhirnya berhasil memperbaiki gerbang dunia kedua. Gerbang dunia ini terhubung ke benua surga guntur. Benua yang sama yang dia dan Yin pernah kunjungi ketika dia merobek ruang sebelumnya. Alasan mengapa butuh waktu begitu lama terutama karena gerbang dunia ini sudah lama menghilang. Meski masih ada beberapa bekas yang tertinggal, masih butuh banyak usaha untuk memperbaikinya. Kali ini, Yang Kai tidak meminta perwujudannya untuk membantunya. Dengan pengalaman ini, tidak akan sulit bagi Yang Kai untuk memperbaiki gerbang dunia lainnya. Namun, dia tidak berniat memperbaiki gerbang dunia lainnya. Alasan utama dia memperbaiki yang ini adalah untuk menjaga Yue Sang. Sekarang dia memiliki rute pelarian ini. Mengapa repot-repot memperbaiki gerbang dunia lainnya? Itu hanya akan menguntungkan ras iblis. Bagaimanapun, dengan keberadaan dua gerbang dunia, itu sudah cukup untuk memastikan bahwa Cloud Shadow tidak akan menghilang. Jadi dia tidak perlu khawatir tentang perwujudannya sebagai tuannya. Setelah beristirahat selama setengah hari, Yang Kai kembali ke Cloud Shadow City. Di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah tertentu. Ekspresi kontemplasi muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia tampaknya telah mengambil keputusan dan terbang ke arah itu. Di hutan belantara, Yang Kai melayang di udara dan menutup matanya untuk melihat. Ini adalah tempat di mana gerbang dunia awalnya terhubung ke benua api darah dan juga yang pertama dari 5 gerbang dunia yang telah menghilang dari benua Cloud Shadow. Ketika Yang Kai dan Yin telah menyelidiki gerbang dunia bersama terakhir kali, mereka tidak menemukan apapun di sini. Gerbang dunia lainnya memiliki jejak yang tertinggal. Cukup bagi Yang Kai untuk menentukan lokasi mereka dan merobek ruang terbuka. Alasan dia datang ke sini adalah karena dia memiliki dorongan tiba-tiba. Sekarang dia bisa memperbaiki gerbang dunia yang masih memiliki beberapa jejak yang tertinggal. Dia tidak tahu apakah ada cara untuk memperbaikinya di sini. Jadi dia secara alami ingin mencoba. Jika dia bahkan bisa memperbaiki gerbang dunia di sini, dia akan dapat menemukan benua api darah dan bahkan benua yang hilang dari wilayah iblis. Tentu saja, dia tidak akan begitu baik pada Demon Rache. Bahkan jika masalah ini selesai, dia tidak akan mengumumkannya ke publik. Paling-paling, dia akan diam-diam pergi ke benua yang hilang itu untuk menemukan beberapa manfaat. Selain itu, dia harus waspada agar tidak mengekspos dirinya sendiri di masa depan. Jadi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk bernegosiasi dengan Demon Rache dan bahkan menukarnya dengan Bright Moon Great Emperor. Untuk ras iblis, kembalinya banyak benua yang hilang mungkin lebih berharga daripada membunuh Kaisar Agung dari batas bintang. Namun, yang mengecewakannya adalah bahwa meskipun dia telah berhasil memperbaiki gerbang dunia 2 kali sebelumnya, dan penguasaan hukum luar angkasa juga semakin dalam selama periode waktu ini, tetapi dia tidak menemukan apapun di sini. Mustahil untuk mendeteksi jejak gerbang dunia. Tak berdaya. Yang Kai menggunakan Divine Sense-nya untuk berkomunikasi dengan perwujudan di dalam dunia kecil yang misterius dan membuka pintu masuk dunianya. Menggunakan kekuatannya untuk menyelidiki kekosongan. Tetapi tidak berhasil. Sepertinya dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Tetapi Yang Kai tidak kecewa. Dia datang ke sini karena keinginan dan tidak memiliki banyak harapan. Jadi sekarang dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia memutuskan untuk kembali. Tepat ketika dia akan pergi, perwujudannya tiba-tiba mengirimkan sebuah pikiran. Menyebabkan jantung Yang Kai berdetak kencang saat dia dengan cepat menyelidiki batas kecil yang misterius. Pada saat ini, di sebelah perwujudannya, reruntuhan akhir melompat-lompat. Mata hitamnya menatap pintu masuk dunia seolah-olah bisa melihat dunia luar. Matanya berkilat gembira. Bahkan lidahnya yang besar pun basah kuyup. Ketika dia bersiap untuk datang ke wilayah iblis, Yang Kai telah melakukan perjalanan khusus kembali ke Istana Surga Tinggi dan membawa reruntuhan akhir bersamanya. Namun, dia tidak memperhatikannya selama ini. Jadi dia tidak mengira itu akan bertindak begitu aneh. Reruntuhan akhir awalnya adalah binatang Demon Territory yang mengandalkan melahap Demon Rache dan Demoniki untuk bertahan hidup. Sekarang ada kelainan seperti itu. Mungkinkah ia telah menemukan sesuatu? Ekspresi Yang Kai sedikit berubah saat dia dengan cepat melepaskannya. Begitu muncul, reruntuhan akhir bergegas ke kejauhan dan menghilang dalam sekejap mata. Beberapa napas kemudian,
Dia bergegas kembali dari tempat yang jauh. Kegembiraannya tidak pernah berkurang. Seolah-olah dia adalah seorang pengembara yang telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Melampiaskan kegembiraan di hatinya dengan lari gila ini. Ketika Yang Kai melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia pikir itu telah menemukan sesuatu. Tetapi siapa yang tahu bahwa orang ini hanya merasakan aura wilayah iblis. Namun, dia tidak menghentikannya. Meskipun hanya memiliki jejak garis keturunan reruntuhan akhir dan secara teknis bukanlah reruntuhan akhir yang sebenarnya. Dari sudut pandang tertentu, wilayah iblis memang tanah airnya. Setelah membiarkannya bermain-main sebentar, reruntuhan akhir menjadi tenang dan kembali ke sisi Yang Kai. Saat berputar di sekitar kakinya, tiba-tiba berhenti dan mengendus udara sebelum membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit. Yang Kai dengan jelas mendengar suara retakan saat lubang hitam muncul di kehampaan di depannya. Tiba-tiba, rahang Yang Kai jatuh saat dia menatap lubang di tanah. Lalu menatap reruntuhan akhir. Tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Dia sudah lama melihat melalui berbagai kemampuan unik dari Ruins of End. Meskipun orang ini terlihat kecil dan imut, dia sebenarnya adalah binatang buas yang menakutkan. Terutama bagi ras iblis. Dapat dikatakan bahwa dia adalah musuh dari ras iblis dan bahkan bisa menelan master kelas Raja Iblis. Di sisi lain, itu masih agak tidak berdaya bagi Master Realm Kaisar. Kultivasi Feng Ming hanya di alam Kaisar Orde Kedua. Tetapi setelah ditelan olehnya, dia masih bisa melarikan diri. Namun, Yang Kai tidak pernah membayangkan bahwa binatang kecil ini bahkan bisa menggigit bagian dari kekosongan. Di bawah persepsinya, kekosongan yang telah digigitnya jelas telah runtuh. Bahkan dengan kekuatan dunia ini, memperbaikinya tidak akan mudah. Paling tidak, perlu beberapa hari untuk memulihkannya. Itu belum pernah melakukan ini di batas bintang. Mungkinkah karena tempat ini adalah wilayah iblis? Reruntuhan akhir bisa menahan berbagai kekuatan ras iblis. Mungkin juga bisa menahan hukum wilayah iblis. Tapi ini bukan akhir. Dengan beberapa suara retak lagi, lubang di depannya menjadi lebih besar. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk memperbaiki gerbang dunia. Dia akan membuangnya dan membiarkannya mengunyah gerbang dunia beberapa kali lagi. Gigitannya bisa menghancurkan kekuatan hukum. Memungkinkannya mempertahankan kekurangannya untuk waktu yang lama. Memungkinkannya membentuk gerbang dunia lain. Tepat ketika dia hendak menegur dan mengambilnya kembali, perwujudannya tiba-tiba mengeluarkan tangisan lembut dan dengan cepat menghentikannya. Jangan sentuh itu. Yang Kai mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga. Ada apa? Perwujudan itu berkata, sepertinya aku merasakan aura dari benua lain. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Yang Kai sangat berubah. Ini adalah gerbang dunia yang menghubungkan benua Cloud Shadow dan benua api darah. Tetapi karena gerbang dunia telah menghilang terlalu lama, tidak ada jejaknya. Bahkan benua api darah telah menghilang dari peta wilayah iblis. Jika perwujudan benar-benar bisa merasakan aura benua lain, itu berarti ada jejak yang tertinggal. Dan benua itu pasti benua api darah. Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia dengan cepat memfokuskan inderanya. Tetapi dia tidak dapat merasakan aura benua seperti yang dikatakan perwujudan. Tetapi ini tidak mengejutkan. Perwujudan itu sekarang adalah penguasa benua Cloud Shadow. Jadi persepsinya di sini secara alami berkali-kali lebih kuat daripada miliknya. Mendengar pengingat ini, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Melihat sekeliling, dia mengangkat tangannya dan melepaskan perwujudannya dari dunia kecil yang misterius. Dengan pikiran, perwujudannya segera menggunakan kekuatan master dunia untuk sepenuhnya mengisolasi ratusan kilometer di sekitarnya. Dengan demikian, tidak ada yang bisa memasuki radius 100 km ini. Dan bahkan jika ada semacam rahasia di sini, tidak perlu khawatir akan terungkap. Suara retakan terdengar tanpa henti saat reruntuhan akhir terus menggerogoti kekosongan di depan mereka. Segera, lubang hitam selebar 100 meter muncul di kehampaan. Yang Kai masih tidak memperhatikan apapun, tetapi persepsi perwujudannya menjadi lebih jelas. Aura benua lain samar-samar datang darinya, membentuk dampak halus di benua ini. Dia benar-benar menemukan benua api darah. Yang Kai menghela nafas dalam hatinya. Dalam benaknya,
Dia mengingat beberapa informasi yang telah dia baca dan beberapa penjelasan yang dia terima. Gerbang dunia terakhir di benua api darah telah menghilang 1000 tahun yang lalu. Tetapi sebelum menghilang, semua Raja Iblis di benua itu telah pergi. Bahkan beberapa komandan kepala iblis dan komandan iblis telah meninggalkan benua api darah. Dapat dikatakan bahwa benua api darah saat ini bahkan tidak memiliki satupun Master Realm Raja Iblis. Jadi Yang Kai tidak khawatir menghadapi bahaya apapun jika dia benar-benar pergi ke benua api darah. Namun, ada begitu banyak orang di benua ini sehingga bahkan jika Raja Iblis dan sejumlah besar komandan kepala iblis dan komandan iblis telah mundur terlebih dahulu, masih akan ada banyak orang yang selamat dari ras iblis. Dia tidak tahu bagaimana mereka hidup selama 1000 tahun terakhir. Apakah hilangnya gerbang dunia dan penyegelan benua akan berdampak pada mereka? Selain itu, ada juga penyimpanan seluruh benua. Master ras iblis dapat mundur terlebih dahulu. Tetapi sumber daya di benua itu tidak dapat diambil. Menemukan benua api darah setara dengan Yang Kai memiliki semua sumber daya di seluruh benua. Sumber daya ras iblis tidak berguna baginya. Tetapi perwujudannya tidak menolak siapapun. Terutama sekarang perwujudannya telah menjadi penguasa Cloud Shadow. Di bawah pengaruh Cloud Shadow Origin, tubuhnya yang besar dipenuhi dengan demonic ki, membuatnya terlihat seperti Demon Rache sejati. Dia bahkan bisa dengan tenang menduduki benua api darah, meminjam kekuatan seluruh benua untuk membangkitkan wilayah iblis dan mengalihkan perhatian wilayah iblis. Jika dia bisa menemukan benua api darah, itu berarti dia bisa menemukan lebih banyak benua. Pada saat itu, dia akan mampu mengendalikan kekuatan puluhan benua, dan mungkin bahkan Demon Saint bisa ditantang. Dalam sekejap, banyak pikiran melintas di benak Yang Kai. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan aura yang bukan milik benua Cloud Shadow ini dari lubang hitam di kehampaan. Seperti yang dikatakan perwujudannya, ini adalah aura benua lain, dan saat ini bocor melalui kehampaan. Karena bahkan dia bisa merasakannya, itu berarti penghalang antara dua benua menjadi sangat tipis. Selama dia mengerahkan lebih banyak kekuatan, dia akan bisa mematahkannya. Faktanya, setelah reruntuhan akhir menggigit beberapa kali lagi, kekuatan hisap besar tiba-tiba muncul di kekosongan di depan mereka. Seolah-olah penghalang tak terlihat telah ditembus dan aura dunia kecil yang kuat bergegas ke arah mereka. Reruntuhan akhir secara tidak sengaja tersedot. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Yang Kai dan perwujudannya saling melirik sebelum secara bersamaan melangkah masuk dan menghilang. Bersambung.